Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hadi. Di video kali ini kita akan membahas cara penggunaan sebagai prolog dengan menggunakan silsilah keluarga. Yang pertama adalah silsilah keluarganya itu adalah seperti ini. Itu dimulai dari Sri dan Sutono. Sri dan Sutono ini adalah sebagai kakek buyut dan cucunya adalah Santi. Berakhir dengan Santi dan Aldi. Nah, untuk memulainya, kita harus merubah dari skema ini menjadi catatan notepad yang ke dalam sini. Yang itu adalah fakta hubungan orang tua dan anak. Yang dimana orang tua di sini Sri sebagai orang tuanya dari Sutris. Di sini orang tua itu kita buat di sini adalah orang tua itu adalah X dan di sini diakhiri X-nya itu jangan lupa huruf besar dan sini Y-nya huruf kecil. Seperti ini. Kita buat. Nah, seperti ini dia katanya. Jadi untuk selanjutnya itu adalah pasangan suami istri. Pasangan suami istri adalah sebagai seperti ini, yang mana variabelnya itu adalah pasangan, variabel X untuk suami, dan Y itu sebagai istri. Kemudian, saudara kandung. Saudara kandung di sini adalah X dan Y. Yang mana X dan Y ini memiliki hubungan kandung atau hubungan darah. Sama seperti ini, Hendrik atau Lina. Di sini adalah kakek dan nenek, di mana X itu sebagai kakek dan nenek dan Y itu sebagai cucu mereka. Misalnya di sini X itu adalah Henny atau Hendrik, maka Y itu adalah Santi. Paman dan bibi, paman dan bibi, X itu sebagai paman dan bibi dan Y itu adalah sebagai ponakan mereka. Misalnya bibinya itu adalah Lina, maka keponakannya itu adalah Alia. Begitu juga sebaliknya adalah Hendrik. Sepupu. Sepupu di sini adalah berhubungan dengan paman bibi di sendiri. Di mana X itu adalah sepupu ini dan Y itu adalah sepupu ini. Jadi misalnya X itu adalah Alia dan Y itu adalah maka Y itu adalah Desi. Di sini adalah P1 itu adalah orang tua dari X dan P2 itu adalah orang tua dari Y. Karena orang tua dari Y dan X ini adalah saudara kandung. Maka kita bisa cari seperti ini. Untuk aturan mencari keturunan. Misalnya keturunan X dan Y. X itu adalah seperti orang tua dan Y itu adalah keturunannya. Karena ya sama seperti orang tua dan anak. Mereka juga keturunan kan. Untuk leluhur sendiri itu seperti kakek dan cucunya. Itu seperti itulah. Oke, sebelum kita masuk ke Swiprolog, kita ubah file ini menjadi .pl. Kita tambahkan .pl. Karena .pl ini untuk menandakan bahwa dia itu adalah prolog. Kita ubah di sini all files, kita save. Kemudian kita masuk ke Swiprolognya. Sebelum kita mengetik, kita harus menghubungkannya terlebih dahulu. Yang pertama kita file, lalu masuk ke console. Lalu kita ambil yang kita buat tadi. Seperti ini, lalu kita open. Nah, di sini terjadi kesalahan karena PL ada dua. Itu variabelnya pun ada di sini. Nah, ini dia variabelnya. Jadi kita menggunakan file yang satu lagi dengan yang sama sebelum diubah. Nah, di sini sudah ada. Maka di sini yang pertama adalah untuk
orang tua dan anak. Orang tua, misalnya orang tuanya itu adalah Hendrik, maka anaknya adalah Alia. Nah, di sini sama. Untuk mencari pasangan suami istri, misalnya kita cari itu apakah Supris itu berpasangan dengan Yanti. Kita buat di sini pasangan Supris. Nah, di sini pasangan Supris adalah Yanti. Nah, di sini dah. Kemudian untuk mencari saudara kandung. Saudara kandung yaitu X itu untuk saudara, dan itu saudara juga. Nah, sama. Misalnya di sini hanya ada Hendrik dan Lina. Misalnya kita coba di sini saudara kandung. Di sini kita buat Hendrik. Apakah saudara kandung Hendrik adalah Lina? Nah, di sini ada saudara Hendrik adalah Lina. Ini adalah sama. Kemudian hubungan kakek nenek. Hubungan kakek nenek ini X itu sebagai kakek dan nenek. Kita buat di sini kakek dan neneknya itu adalah Sutris. Sutris. Maka cucunya adalah Alia. Nah, di sini kan nampak nih. Cucu dari Sutris itu adalah Alia. Kemudian kita masuk ke paman dan bibi. Paman dan bibi di sini adalah pamannya itu atau bibinya itu adalah memiliki hubungan dengan orang tuanya. Misalnya paman dan bibi itu adalah variabel X. Misalnya X itu siapa sih? Kita buat X-nya itu Lina. Lina itu sebagai bibi, kita buat keponakan dari Lina itu siapa? Nah, ternyata di sini adalah Alia. Karena di sini Alia itu adalah anaknya Hendrik. Untuk sepupu, kita buat di sini sepupu itu seperti siapa sih sepupunya Alia? Secara otomatis seharusnya sepupu dari Alia itu adalah anak dari paman dan bibi atau bibinya yang bernama Lina. Kita buat di sini sepupu Alia. Nah, di sini adalah Desi Alia. Nah, di sini Desi adalah anak dari Lina. Kemudian untuk mencari keturunan. Untuk mencari keturunan ini sama seperti hubungan orang tua dan anak. Misalnya keturunan. Keturunan dari X itu sebagai keturunan dan leluhurnya itu adalah Y. Misalnya keturunannya itu adalah Hendrik atau Henny. Nah, Henny, maka Y adalah false. Nah, karena di sini Henny tidak memiliki hubungan atau tidak diketahui, maka kita buat di sini adalah Hendrik. Nah, jadi Hendrik itu adalah keturunan dari Sutris. Nah, di sini dia. Kemudian untuk leluhur.
Leluhur ini sama sih, seperti keturunan dan orang tua juga, masih berkaitan dengan orang tua dan anak. Misalnya, leluhur. Jadi leluhur ini misalnya adalah X. X-nya itu adalah leluhurnya, misalnya leluhurnya itu adalah Sutono atau Sutri atau Sri. Nah, leluhurnya itu adalah Sutono karena Sutono itu adalah orang tua dari Sutris. Kita coba di sini kita buat leluhur Henry. Maka di sini muncul Alia, sama seperti orang tua dan anak kan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada saran, tolong sampaikan di komentar karena saya di sini pun masih ada kurangnya untuk jadi bahan pembelajaran saya. Mohon kasih sarannya. Sekian video kali ini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.